Yo, halo. Kali ini kita akan unboxing handphone Android murah dari Samsung. Dapat apa aja nih ya? Oke, di sini kita dapat kartu SIM dari Smartfren GSM. Kenapa nih dikasih kartu Smartfren? Nanti kita coba cek ya. Terus dapat juga untuk faktur penjualannya. Dan inilah handphonenya, Samsung Galaxy S4 Mini atau S4 Mini. Masih dalam seri S dari handphone Samsung ya. Untuk kondisinya sendiri, ini masih baru, masih segel juga, dan garansinya resmi Indonesia. Jadi kemungkinan ini adalah stok lama dari Samsung ya. Dan untuk harganya, ini saya beli dengan harga 499.000 di toko online, dan untuk link pembeliannya ada di deskripsi dari video ini. Warnanya di sini saya pilih yang Black Mist atau yang warna hitam, dan untuk seri ini masih dibuat di Vietnam ya. Di bagian belakang, di sini ada beberapa keterangan dari spesifikasi handphonenya. Untuk jaringannya, dia masih pakai HSPA+, dual core, 1,7 GHz, kamera belakangnya 8 megapiksel, kamera depannya 1,9 megapiksel, baterainya 1900 mAh, internal memorinya 8 GB, layarnya 4,3 inch, Super AMOLED. Wah, 500.000 udah dapet Super AMOLED. Mantep nih. Dan RAM-nya nanggung 1,5 GB. Oke, nggak usah lama-lama, nggak usah bertele-tele, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada handphonenya. Taruh dulu. Terus ada stiker IMEI. Ada buku-buku petunjuk penggunaan. Terus ada kabel data. Masih micro USB ya. Ada earphone. Untuk modelnya yang in-ear kayak gini ya. Dapat earbud juga. Terus ada baterai, kapasitasnya 1900 mAh, dan adaptor atau charger, outputnya 5 volt 1 ampere. Udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi inilah yang ada di dalam box dari Samsung Galaxy S4 Mini. Oke, cek unitnya. Dikletek dulu. Wih, cakep ya. Di bagian depan ada layar 4,3 inch Super AMOLED. Di bagian atas layar ada kamera depan, sensor, earpiece, dan logo atau tulisan Samsung. Di bagian bawah layar ada tombol home dan 2 tombol kapasitif, yaitu menu dan juga back. Di bagian samping kanan ada tombol power. Di bagian bawah ada port micro USB dan juga mikrofon. Di bagian samping kiri ada tombol pengatur volume. Dan di bagian atas ada port jack audio dan secondary mikrofon. Untuk di bagian belakang ada kamera belakang, lampu flash, logo atau tulisan Samsung, dan juga ada lubang untuk speaker. Untuk warna hitamnya ini cakep sih, saya suka. Dan untuk ukurannya ini kecil, compact ya. Oke, kita coba buka untuk back covernya. Di dalamnya ada slot untuk SIM dan juga slot untuk micro SD. Dia single SIM ya. Pasang baterainya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala. Dan inilah tampilan pertama dari Samsung Galaxy S4 Mini. Coba cek ke pengaturan. Untuk nomor modelnya GTI 9190, versi Android-nya 4.2.2 atau Android Jelly Bean. Ya, masih cukup lah diinstal untuk aplikasi-aplikasi standar. Untuk memori internalnya dari 8 GB yang tersedia sekitar 5 GB. Dan untuk RAM-nya
Dari 1,5 GB yang udah digunakan 472 MB, sisanya sekitar 800 MB. Untuk bloatware-nya sendiri kebanyakan dari aplikasi Samsung-nya. Tapi ada juga dari aplikasi lain kayak Dropbox, Flipboard, TripAdvisor, Laguku, dan untuk bloatware-nya ini nggak bisa di-uninstall ya. Sayang banget, cuma bisa di-disable atau tidak memungkinkan. Oke, kita cek untuk kameranya. Dan inilah untuk hasil kamera dari Samsung Galaxy S4 Mini. Oke, lanjut kita tes pakai kartu SIM. Pertama saya mau tes pakai kartu SIM dari Smartfren GSM 4G karena dikasih kartu Smartfren ya. Yang saya bingungin, Smartfren GSM ini kan jaringannya 4G, sedangkan si handphone ini jaringannya masih HSPA+ ya atau 3G. Apa bisa? Ya udahlah, coba dulu aja ya. Hasilnya, untuk sinyal nggak keluar ya. Tapi untuk kartunya terdeteksi. Saya coba pakai kartu Tri. Ini saya coba pakai kartu Tri, sinyalnya muncul, dan jaringannya juga muncul. Saya coba buat dial, bisa ya. Buat internetan juga bisa. Wah, mantep lah ini. Walaupun jadul, tapi masih bisa pakai kartu SIM. Jos lah. Jadi handphone ini aman ya, pakai kartu SIM Tri. Dan kemungkinan pakai kartu GSM yang lain bisa, kecuali kartu Smartfren GSM karena itu khusus untuk jaringan 4G. Sedangkan si Samsung Galaxy S4 Mini ini, dia masih HSPA+ atau 3G. Untuk spesifikasinya, Samsung Galaxy S4 Mini ini pakai chipset Snapdragon 400, 1,7 GHz, masih 28 nanometer, dengan RAM 1,5 GB dan internal 8 GB. GPU-nya pakai Adreno 305, layarnya 4,3 inch Super AMOLED dengan resolusi 540x960. Saya rasa untuk layarnya ini cakep, gonjreng, enak gitu dilihatnya, walau ukurannya ini nggak gede-gede amat. Ya, namanya juga mini. Tapi karena ukurannya yang mini, jadinya compact dan enak kalau buat handphone kedua. Oh iya, ternyata handphone ini dapat update dari Android Jelly Bean 4.2.2 ke Android KitKat 4.4.2. Lumayan lah, masih bisa buat dukung aplikasi-aplikasi lain. Untuk kebutuhan yang ringan-ringan, macam WhatsApp, itu masih bisa. Facebook pakai Lite lancar, TikTok Lite juga cukup lancar, YouTube juga masih bisa, nonton di layar Super AMOLED, mantep ya. Kalau mau dijadiin audio player, Spotify masih support. Buat main game, saya rasa kurang cocok. Apalagi game-game mainstream sekarang. Karena emang dari spek dan ukurannya juga kurang memadai. Tapi saya coba tes, main Mobile Legends itu masih bisa. Cuma pakai settingan rendah pun, sering frame drop dan stuttering. Ya wajar sih, apalagi kalau dimainin game yang lebih berat lagi. Ya makin parah. Saya rasa Samsung Galaxy S4 Mini ini masih cocok untuk digunakan sebagai handphone kedua. Untuk komunikasi telepon, SMS, chatting, atau mau multimedia macam nonton video atau denger musik juga menurut saya masih cukup baik. Ya, 499.000 dapat handphone Samsung kondisinya masih baru dan resmi, layarnya Super AMOLED, RAM-nya 1,5 GB, ROM-nya 8 GB, dan yang penting bisa pakai kartu SIM Indonesia. Menurut saya ini udah cukup mantep lah. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.